Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student, how are you today? Alhamdulillah, I'm fine too. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang siapkan alat tulis kalian masing-masing dan simak video ini dengan baik. Anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 6. Adapun dua materi yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama, pengakuan kedaulatan Indonesia, dan yang kedua, keberagaman sosial budaya masyarakat. Adapun dua tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, mampu menguraikan pengakuan kedaulatan Indonesia dengan tepat. Yang kedua, mampu menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat dengan tepat. Setelah melalui berbagai peristiwa perlawanan, baik fisik maupun diplomasi, tibalah waktunya pengakuan kedaulatan Indonesia. Apa saja peristiwa yang mengiringinya? Ayo kita cari tahu bersama. Masih ingatkah kamu salah satu isi perjanjian Romroyen? Ya, salah satu isinya adalah akan segera diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar atau KMB. Materi yang pertama, peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Dimulai pada masa KMB. KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Maarschaveen dan delegasi PFO atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Hasil sidang KMB menghasilkan 7 poin penting. Yang pertama, Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. Yang kedua, penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyelenggaraan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk Uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. Yang keempat, Republik Indonesia Serikat harus membayar hutang kepada Belanda sejak tahun 1942. Yang kelima, pembubaran KNIL dan memasukkan anggota KNIL ke APRIS. Yang keenam, kapal-kapal perang Belanda ditarik dari Indonesia. Yang ketujuh, Konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda. Hasil KMB juga mengembalikan wilayah-wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan kecuali Irian Barat. Namun, sebelum itu, pada tanggal 17 Desember 1949 diadakan pelantikan Presiden Republik Indonesia Serikat yaitu Insinyur Soekarno. Dan pada tanggal 20 Desember 1949 Dr. Andes Muhammad Hatta dilantik sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Sesuai hasil kesepakatan dalam KMB, pada tanggal 27 Desember 1949 diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Pengakuan kedaulatan Indonesia dilaksanakan di dua tempat, yaitu Belanda dan Indonesia. Untuk penandatanganan pengakuan kedaulatan di negeri Belanda,
Indonesia diwakili oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, sedangkan Belanda diwakili oleh Ratu Juliana. Sedangkan untuk penandatanganan pengakuan kedaulatan di Indonesia, Belanda diwakili oleh Lodewijk dan Indonesia diwakili oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Dengan adanya pengakuan kedaulatan tersebut, berakhirlah penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Peristiwa tersebut juga menandai berdirinya negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Maka dari itu, Indonesia berhak menentukan nasib bangsanya sendiri tanpa campur tangan dan tanpa penindasan dari negara lain. Peristiwa KMB. Kapan peristiwa KMB terjadi? KMB terjadi pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Siapakah tokoh-tokoh yang terlibat dalam KMB? Yang pertama adalah Van Marsieven, merupakan perwakilan dari Belanda. Yang kedua, Sultan Hamid II, yang merupakan perwakilan dari BFO atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal. Di manakah peristiwa KMB diadakan? KMB diadakan di Den Haag, Belanda. Apa hasil KMB? KMB menghasilkan 7 poin penting, yaitu yang pertama, Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. Yang kedua, penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk Uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. Yang keempat, Republik Indonesia Serikat harus membayar hutang kepada Belanda sejak tahun 1942. Yang kelima, pembubaran KNIL dan memasukkan anggota KNIL ke APRIS. Yang keenam, kapal-kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia. Yang ketujuh, Konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda. Bagaimana proses pengakuan kedaulatan Indonesia terjadi? Pengakuan kedaulatan Indonesia dilaksanakan di Belanda dan di Indonesia. Wakil Indonesia yang menandatangani pengakuan kedaulatan di negeri Belanda adalah Dr. Andes Muhammad Hatta dan wakil dari Belanda adalah Ratu Juliana. Adapun proses penandatanganan di Indonesia, pihak Belanda diwakili oleh Lodewijk dan wakil Indonesia adalah Sultan Hamengkubuwono IX. Apa makna KMB bagi Indonesia? KMB bagi Indonesia merupakan berakhirnya penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Peristiwa tersebut juga menandai berdirinya negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Materi yang kedua, yaitu keberagaman sosial budaya masyarakat. Tahukah kamu, anak-anak dari berbagai penjuru Nusantara saling bertemu dan berkenalan di Jakarta pada tanggal 14 sampai 18 Oktober 2003. Mereka mengadakan konferensi. Konferensi adalah rapat untuk bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Semua anak menyadari bahwa mereka berbeda, tetapi mereka mempunyai tekad yang sama, yaitu perbedaan bukanlah alasan untuk bertengkar antara satu dan yang lainnya. Bahkan, mereka berhasil menyusun sebuah kesepakatan tentang cara menyikapi keragaman bangsa. Konferensi berteman dalam keberagaman. Yang pertama adalah tentang keragaman agama.
Agama itu mengajarkan kebaikan. Maka dari itu, perbedaan agama janganlah dijadikan alasan terjadinya pertengkaran dan perpecahan. Karena di sanalah kita bisa saling menghargai, berbagi, dan menolong. Oleh karena itu, kita harus memperkukuh iman dengan menjalankan ibadah yang dianut dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, tetap percaya pada agama yang dianut sepenuhnya dengan tetap bertoleransi pada agama lain, agar persatuan antar umat beragama tetap terjaga. Selanjutnya, berteman dengan siapapun dan tidak mempermasalahkan agama yang dianut orang lain. Yang terakhir yaitu tidak bertengkar hanya karena agama. Yang kedua yaitu tentang keragaman budaya. Indonesia memiliki suku dan budaya yang sangat beragam, di mana setiap budaya memiliki ciri khasnya tersendiri. Maka dari itu, untuk menjaga persatuan dan kesatuan, kita harus belajar dan bermain dengan teman dari berbagai daerah. Kemudian, kita juga dapat belajar budaya daerah lain, misalnya tarian. Dan yang terakhir, kita harus memperkaya ilmu tentang keanekaragaman dengan membaca buku tentang macam-macam budaya. Nah, bagaimana pembelajaran pada hari ini anak-anak? Mudah bukan? Nah, sebelum Ustazah akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar dan semangat belajar. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.